Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafiri hafizahullahu taala. Halaman 78. Kita baca catatan kaki nomor 4. Di sana ada faidatun, ada faidah. Qala An-Nawawi fi syarhihi ala Muslimin. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan, wa'lam anna syahida thalathatu aqsamin. Ketahuilah bahwasanya orang yang syahid itu ada 3 macam. Ahaduha, yang paling pertama adalah al-maqtulu fi harbin bisababin min asbabil qitali. Yaitu orang yang terbunuh di dalam peperangan dengan sebab kematian yang merupakan bagian dari qital, bagian dari peperangan. Maka di sini tidak termasuk orang yang bunuh diri. Fahadha lahu hukmu syuhada'i fi thawabil akhirati wa fi ahkamid dunya wa huwa annahu la yughsalu wa la yusalla alaihi. Maka orang yang seperti ini, orang yang jenis pertama ini dia dihukumi sebagai syuhada dalam masalah pahala akhirat. Dan juga dalam hukum dunia, wa huwa annahu la yughsalu, dia tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Orang yang mati di dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah, maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Nah, ini jenis yang pertama, atau dengan kata lain dia syahid dunia dan akhirat. Karena dia mendapatkan pahala syahid di akhirat dan dihukumi sebagai syahid di dunia. Wathani, yang kedua, syahidun fi thawabi duna ahkamid dunia. Itu orang yang syahid dalam masalah pahala akhirat, artinya dia mendapatkan pahala orang syahid di akhirat, namun tidak diterapkan padanya hukum orang yang syahid di dunia. Wa huwal mabtunu wal mat'unu. Itu orang yang meninggal karena penyakit di dalam perutnya, mabtun, dan juga mat'un, orang yang meninggal karena ta'un. Ta'un ini salah satu penyakit yang menular. Dan termasuk di dalamnya orang yang meninggal karena wabah. Wasahibul hadami, dan juga orang yang meninggal karena kejatuhan benda yang keras. Misalnya kejatuhan tembok, kejatuhan batu, kejatuhan longsor, dan semisalnya. Wa man qutila duna malihi, orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sudah kita baca kemarin. Wa ghairuhum mimman ja'at al-ahaditsus sahihatu bi tasmiyatihi syahidan. Dan orang-orang yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai orang yang syahid. Di antara yang lain adalah orang yang tenggelam, orang yang mati karena tenggelam, orang yang meninggal karena terbakar, meninggal karena melahirkan. Kemudian juga orang yang meninggal dalam keadaan dia berada jauh dari tempat tinggalnya. Dan beberapa orang yang disebutkan dalam hadis yang sahih sebagai syahid. Fahadha yughsalu wa yusalla alaihi wa lahu fil akhirati thawabu syuhada'i. Maka orang-orang seperti ini dia tetap dimandikan dan tetap disolatkan jenazahnya, namun di akhirat dia mendapatkan pahala orang yang syahid. Wa la yalzamu an yakuna mithla thawabil awwali. Namun pahalanya belum tentu sama seperti orang yang jenis pertama, orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah. Kayak yang jenis kedua ini orang yang syahid akhirat namun tidak diterapkan hukum syahid dunia. Asalisu, yang ketiga, man ghalla minal ghanimati wa syubhuhu mimman waradat al-atharu binafyi tasmiyatihi syahidan. Orang yang melakukan gulul. Gulul itu mengambil harta dengan berkhianat. Baik gululnya dalam ghanimah, dalam harta rampasan perang. Karena harta rampasan perang itu ketika didapatkan harusnya dikumpulkan dulu kepada pemimpin, kepada ulil amri. Kemudian nanti baru ulil amri yang membagikan sesuai dengan aturan syariat. Ada aturan syariat khusus masalah ghanimah. Tidak sembarangan ya, tidak ketemu harta langsung diambil, tidak. Nah, orang yang ketemu harta langsung diambil setelah peperangan, maka ini gulul, tidak amanah. Dan orang-orang yang semisalnya yang disebutkan dalam athar, disebutkan dalam hadis tentang penafiannya sebagai orang yang syahid. Maksudnya di dalam hadis-hadis disebutkan orang-orang yang seperti itu tidak bisa dikatakan syahid.
idza qutila fi harbil kuffari, hadza lahu hukmu syuhada'i fid dunya. Andaikan orang seperti ini dia mati terbunuh di dalam jihad melawan orang kafir, maka dia tetap dihukumi sebagai syuhada, sebagai orang yang syahid di dunia. Fala yughsalu wa la yusalla alaihi, sehingga dia tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan jenazahnya. Wa laysa lahu thawabuhum al-kamilu fil akhirati. Namun mereka tidak mendapatkan pahala yang sempurna dari jihadnya tersebut di akhirat. Karena dia ketika berjihad melakukan gulul. Demikian juga orang yang ikut jihad perang melawan orang kufar, namun niatnya tidak ikhlas. Dia mencari dunia seperti mencari ghanimah tadi, atau ingin disebut pemberani, atau ingin menarik perhatian seorang wanita, atau yang semisalnya. Andaikan dia mati terbunuh, maka secara zahir nampak seperti orang yang syahid. Maka di dunia dianggap sebagai orang yang syahid, namun di akhirat dia tidak mendapatkan pahala syahid. Maka orang yang ketiga ini kita katakan sebagai orang yang syahid dunia namun tidak syahid akhirat. Wallahu a'lamu, intaha kalamuhu. Sampai sini perkataan Al-Imam An-Nawawi. Maka ada 3 jenis orang yang syahid, ada syahid dunia dan akhirat, ada orang yang syahid akhirat namun tidak syahid dunia, dan ada orang yang syahid dunia namun tidak syahid akhirat. Kita kembali ke syarah di halaman 79. Wa hakadha aidan fi ma yata'allaqu bil khawarij. Demikian juga yang terkait dengan orang-orang khawarij. Fa innal khawarija yakhrujuna 'ala al-wulati wa yukaffiruna al-muslimina. Karena orang-orang khawarij mereka memberontak kepada ulil amri dan mereka mengkafirkan kaum muslimin. Wa yastabihuna amwalahum, dan mereka menghalalkan harta kaum muslimin. Wa yastajizuna qatlal muslimi bi za'mi annahu kafirun. Dan mereka menganggap boleh untuk memerangi orang muslim dengan alasan mereka telah kafir. Ya, perhatikan. Awalnya dimulai dengan bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Kemudian berujung pada memerangi sesama muslim yang mereka anggap kafir. Ini tabiatnya orang-orang khawarij. Waqad ajaza Nabi sallallahu alaihi wasallam qitalahum. Dan Nabi SAW telah membolehkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang khawarij. Bal amara bidzalika, bahkan Nabi memerintahkan hal tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, yakhruju min dha'dha'i hadza jama'atun yahqiru ahaduhum salatahu ma'a salatihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim. Akan keluar dari keturunannya orang ini, yaitu orang yang bernama Dzul Khuwaisirah, sekelompok orang yang kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Kalian akan menganggap remeh, menganggap kecil bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka. Artinya apa? Artinya mereka giat dalam beribadah. Aina ma laqitumuhum faqtuluhum qatla adin. Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, maka perangilah mereka sebagaimana diperanginya kaum Ad. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la in laqituhum laqtulannahum qatla adin wa hirqala. Nabi bersabda, andaikan aku bertemu dengan mereka, sungguh aku akan perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum Ad dan Heraklius. Di catatan kaki nomor 1, rawahu al-Bukhari wa Muslimun min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Dan kaum Ad itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tidak tersisa. Maka yang dimaksud di sini, kata Nabi, perangilah mereka sebagaimana diperanginya kaum Ad. Artinya perangilah mereka sampai tidak tersisa, sampai ke akar-akarnya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya dibolehkan bagi ulil amri untuk memerangi orang-orang khawarij. Dan ini merupakan pengecualian dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang melarang memerangi sesama muslim. Dan juga kalau kita lihat di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu akhlaknya paling mulia, akhlaknya paling tinggi, paling lemah lembut, paling penyayang kepada sesama muslim. Namun kepada orang-orang khawarij, Nabi sikapnya sangat serius seperti ini. Menunjukkan betapa rusaknya, betapa bobroknya orang-orang khawarij dan betapa bahayanya mereka. Sehingga sampai Rasulullah sangat serius
sangat tegas ucapannya terhadap orang-orang Khawarij. Wal farqu bainal khawariji wa bainal bughati. Dan perbedaan antara Khawarij dan bughat. Maka di sini Syekh ingin menjelaskan tidak semua orang yang memberontak kepada pemerintah, tidak semua orang yang melawan pemerintah itu Khawarij. Ini penting sekali untuk dipahami. Karena ada dua macam. Orang yang memberontak atau memerangi pemerintah. Memerangi ulil amri. Ada Khawarij dan ada bughat. Apa bedanya? Annal bughata humul ladzi yakhrujuna 'alal wulati wal imami min ajli umurid dunya. Bughat adalah orang-orang yang memberontak kepada wilayah, kepada pemerintahan, wal imam dan juga kepada pemimpin min ajli umurid dunya, karena urusan dunia, karena mencari dunia. Karena ingin harga diturunkan, karena ingin misalnya pendidikan digratiskan, ingin biaya kesehatan digratiskan, atau semisalnya, ini kan dunia. Fahaula'i bughatun, maka orang-orang seperti ini disebut bughat. Wal bughatu yuqatiluhumul imamu, dan bughat juga boleh diperangi oleh imam, oleh ulil amri. Dan menjadi bughat juga terlarang, ya, bukan berarti ketika mereka bukan Khawarij kemudian boleh menjadi bughat, boleh memberontak, tidak boleh tetap. Sebagaimana sudah kita baca sebelumnya perkataan Imam Ahmad, tidak boleh memberontak sama sekali kepada ulil amri muslim. An-naw' tsani, jenis yang kedua, al-khawariju wa humul ladzi yastabihuna ad-dima'a. Yang jenis kedua yaitu Khawarij. Yang di antara ciri mereka, pertama mereka membolehkan untuk menumpahkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Wa yarawna anna al-khuruja 'ala al-wulati wajibun syar'an. Ciri yang kedua, Khawarij itu memandang bahwasanya memberontak kepada ulil amri itu hukumnya wajib, kata mereka. Wajib secara syar'i. Ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, kata mereka. Wabittali fahum yantaliquna min muntaliqin syar'iyyin diniyin. Oleh karena itu mereka itu berangkat dari alasan-alasan syar'i dini. Alasannya alasan agama. Bikhilafil qismil awwali fa innahum yantaliquna min muntaliqin dunyawiyyin. Berbeda dengan orang-orang yang jenis pertama yang mereka berangkat dari alasan yang sifatnya duniawi. Maka kesimpulannya orang yang memberontak kepada pemerintah itu ada dua macam. Ada bughat dan ada Khawarij. Tidak semuanya Khawarij. Yang mereka memberontak karena alasan dunia maka dia bughat. Yang memberontak karena alasan agama, merasa ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, merasa bahwasanya memberontak kepada pemerintah itu wajib, atau mereka berangkat dari mengkafirkan pemerintah secara serampangan, maka ini Khawarij. Namun dua-duanya terlarang dan dua-duanya boleh diperangi. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qitalil khawariji. Nabi SAW telah memerintahkan untuk memerangi kaum Khawarij. Wa qitalul khawariji ala sinfain. Dan memerangi orang-orang Khawarij itu ada dua macam. As-sinful awwalu, golongan yang pertama afrodun nasi. Dibolehkan memerangi orang-orang Khawarij bagi setiap orang, setiap individu masyarakat. Fa idza jaa al-khawariju ila fardin min afrodin nasi fa innahu la yabtadi'uhum bil qitali. Ketika datang orang Khawarij kepada salah satu individu dari masyarakat, maka tidak boleh bagi individu tersebut untuk memulai memerangi orang Khawarij. Tidak boleh memulai duluan. Fa in qataluhu fa innahu yadfa'uhum an nafsihi. Namun kalau orang Khawarij yang memulai duluan untuk memerangi masyarakat muslim, maka boleh bagi setiap individu kaum muslimin, individu masyarakat muslim untuk membela diri mereka dengan memerangi orang-orang Khawarij tersebut. Fa illam yandafi'u illa bil qitali qatalahum. Kalau mereka tidak bisa dicegah kecuali dengan harus memerangi mereka, maka boleh untuk memerangi mereka walaupun tidak izin kepada pemerintah. Fa in qatalahum fa hina idzin yakunu damuhum hadaran. Andaikan kaum muslimin berhasil untuk memberantas, membunuh orang-orang Khawarij, maka ketika itu darahnya orang Khawarij itu hadar. Hadar di sini maksudnya tidak dituntut qisas ataupun diat. Kaum muslimin yang berhasil membunuh orang-orang Khawarij, yang orang Khawarij ini sebetulnya masih muslim, namun mereka menjadi Khawarij.
Maka ketika terbunuh mereka, orang Khawarij ini, kaum muslimin yang membunuhnya tidak dituntut diat, tidak dituntut denda, ataupun tidak dituntut qisas. Namun tadi ingat, tidak boleh menyerang duluan. Bolehnya memerangi orang Khawarij bagi individu kaum muslimin itu ketika mereka memulai duluan. As-sinfu tsaniyu, golongan yang kedua, qitalul imami lahum, memerangi orang Khawarij yang dilakukan oleh imam, oleh ulil amri, oleh pemerintah. Fal imamu huwa alladhi yushra'u lahu ay yuqatilahum ibtida'an. Imamlah atau pemimpinlah yang disyariatkan untuk memerangi orang-orang Khawarij ibtida'an, dengan menyengaja memulai memerangi mereka. Wa amma afradun nasi fa innahum la yuqatilunahum ibtida'an. Adapun individu-individu kaum muslimin, masyarakat biasa, maka tidak boleh memerangi orang Khawarij ibtida'an, dengan memulai duluan. Hatta yaqumal khawariju bil i'tida'i 'alaihim wastibahati dima'ihim. Kecuali kalau orang-orang Khawarij tersebut yang memulai memerangi kaum muslimin dan mulai menghalalkan darah kaum muslimin, maka memerangi orang-orang Khawarij ini adalah tanggung jawabnya pemerintah. Pemerintah yang dia mencari, mendeteksi orang-orang yang disinyalir memiliki pemahaman Khawarij. Pemerintah boleh menangkap mereka, kemudian memenjarakan mereka atau menghukum mereka. Adapun masyarakat kaum muslimin tidak boleh memerangi orang Khawarij kecuali orang-orang Khawarij yang memerangi kaum muslimin duluan. Sehingga kaum muslimin ketika orang-orang Khawarij tidak melakukan tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan peperangan dengan individu masyarakat, maka masyarakat hendaknya mendakwahi mereka, mendakwahi orang-orang Khawarij, memberikan nasihat, mengajak mereka kembali kepada kebenaran, membongkar syubhat-syubhat mereka. Dan ulama Ahlussunnah adalah orang-orang yang terdepan dalam memerangi orang Khawarij, dengan membantah mereka, dengan membongkar syubhat-syubhat mereka. Ulama Ahlussunnah adalah orang yang paling terdepan dalam memerangi terorisme dan radikalisme. Karena inti kesesatan orang-orang Khawarij itu ada pada pemikiran, ada pada akidah mereka. Maka tidak cukup dengan sekedar dihukum atau dipenjara. Betapa banyak orang-orang Khawarij yang dipenjara, mereka malah senang. Dan mereka merasa sedang berjuang ketika dipenjara. Sehingga mereka tidak bertobat dengan hanya dipenjara. Maka memerangi orang-orang Khawarij itu dengan membantah pemikirannya, dengan menyingkap syubhatnya, sehingga mereka bertobat dan kembali kepada al-haq, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan tadi, para ulama Ahlussunnah lah yang paling terdepan dalam memerangi orang-orang Khawarij, dalam memerangi terorisme dan radikalisme. Kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi, falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi wa yadfa'u anha bikulli ma yaqdiru." Kalau ada orang-orang yang memerangi seseorang, yang mengancam dirinya atau mengancam hartanya, maka boleh bagi dia untuk memerangi orang-orang tersebut dalam rangka membela dirinya atau mempertahankan hartanya. Dan boleh bagi dia untuk membela dirinya dengan melakukan apa saja yang dia mampu. Kita baca syarah. Qaulul muallifi, "Idza arada lirrajuli fi nafsihi wa malihi, hadza huwa al-qismul awwal." Ini orang yang jenis pertama, yaitu orang yang dirampok, yang sudah kita baca di sesi yang sebelumnya. Waqad awratna fil hadits as-sabiq, dan telah kami sampaikan dalam hadis yang sebelumnya. Qala rajulun ya Rasulullah, ara'aita in jaa'a rajulun yuridu akhadha mali. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda kalau ada orang yang datang untuk mengambil hartaku?" Qala la tu'tihi malaka. Nabi bersabda, "Jangan berikan hartamu." Qala ara'aita in qatalani. Bagaimana menurut Anda ya Rasulullah kalau dia memerangiku, yaitu berusaha membunuhku? Qala qatilhu. Maka kata Nabi, kamu juga hendaknya perangi dia. Qala ara'aita in qatalani, qala anta syahidun. Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah kalau dia membunuhku? Maka kata Nabi, engkau syahid. Qala ara'aita in qataltuhu, qala huwa fin nari. Bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah kalau aku bisa membunuhnya? Maka kata Nabi, dia di neraka. Fahina idzin yajuzu lahu ay yuqatila an nafsihi wa malihi wa ay yadfa'a anha bikulli ma yaqdiru alayhi.
Maka dengan demikian dibolehkan bagi dia, orang yang akan dirampok ini, dibolehkan untuk memerangi si perampok tersebut dalam rangka untuk membela dirinya dan juga mempertahankan hartanya, dan dia membela diri dengan segala apa yang bisa dia lakukan. Amma idza lam yuqatiluhu fa innahu la yajuzu lahu ay yuqatilahum ibtida'an. Adapun ketika para perampok ini tidak berusaha untuk membunuh, tidak berusaha untuk memerangi, maka tidak boleh bagi dia untuk memerangi perampok tersebut ibtidaan, dengan memulai duluan, tidak boleh. Walaysa lahu idza faraqahu al-khawariju aw al-lususu aw tarakuhu ayatlubahum liqitalihim. Dan juga tidak boleh ketika orang-orang khawarij itu kabur meninggalkan kita, misalnya kita didatangi oleh orang-orang khawarij. Kemudian dia ingin memerangi kita, namun tidak jadi. Mereka kabur. Atau lusus, atau perampok. Yang tadinya mau memerangi kita, mau merampok kita, namun dia tidak jadi, dia kabur. Autarakuhu, atau mereka, orang khawarij atau perampok ini meninggalkan kita. Maka tidak boleh ayat lubahum, tidak boleh mengejar mereka, tidak boleh mencari mereka. Dengan tujuan untuk membunuh mereka, tidak boleh. Wala yattabi'u atharahum, dan tidak boleh mencari-cari jejak mereka. Laisa dzalika liyadin min afradin nas. Ini tidak boleh bagi individu-individu masyarakat. Ini bolehnya bagi pemerintah, bagi aparat kepolisian misalnya, atau Intel atau TNI. Intinya dibolehkan bagi pemerintah. Adapun bagi individu masyarakat tidak boleh. Tracking, ya, mencari jejak mereka di mana, investigasi dan semisalnya. Lianna hadza yadkhulu fi umumin nususi an-nahiyati an muqatalatil muslimin. Karena ini masih termasuk dalam keumuman dalil-dalil yang melarang untuk memerangi sesama muslim. Maka untuk selain pemerintah dibolehkan untuk memerangi sesama muslim ketika diperangi. Ketika mereka memulai duluan, baru kita membela diri, ini boleh. Adapun kalau memerangi secara ibtidaan, secara duluan, maka ini haknya pemerintah, hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Kita kembali ke matan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, laisa lahu idza faraquhu aw tarakuhu ayatlubahum wa la yattabi'u atharahum. Dan ketika khawarij atau perampok itu meninggalkan kita, artinya kabur, maka tidak boleh bagi kita untuk mencari mereka atau mencari-cari jejak mereka. Laisa li'adin illa al-imamu aw wulatul muslimina. Ini tidak boleh dilakukan oleh semua orang, kecuali yang boleh adalah imam, pemimpin, atau ulil amri kaum muslimin. Innama lahu ayadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalika. Adapun yang dibolehkan bagi setiap individu masyarakat kaum muslimin adalah yadfa' an nafsihi, membela dirinya fi maqamihi dzalika, pada kesempatan tersebut, pada kondisi tersebut saja. Pada kondisi dia sedang akan diperangi oleh perampok atau akan diperangi oleh orang khawarij. Wa yanwi bijuhdihi alla yaqtula ahadan. Dan itu pun hendaknya orang yang diperangi oleh khawarij atau diperangi oleh perampok ini, dia meniatkan bijuhdihi sebisa mungkin untuk tidak terjadi korban jiwa, untuk tidak membunuh siapapun. Berusaha bisa melumpuhkan perampok atau melumpuhkan khawarij tanpa ada yang meninggal. Fa'in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'arakati fa'ab'adallahu al-maktula. Namun andaikan ada perampok atau ada orang khawarij yang mati dengan tangan kita dalam rangka kita membela diri kita fil ma'arakah, dalam peperangan melawan mereka, maka fa'ab'adallahu al-maktula, maka semoga Allah Ta'ala jauhkan orang yang terbunuh tersebut. Artinya orang yang terbunuh ini yang salah, sehingga Allah akan lebih jauhkan dia di neraka, akan lebih dalamkan lagi di neraka. Katanya yang membunuh atau kita sebagai orang yang membela diri tidak salah. Fa in qutila hadza fi tilkal hali wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi rajautu lahu asy-syahadata. Namun andaikan kita dalam keadaan tersebut, dalam keadaan kita membela diri kita atau mempertahankan harta kita, kita yang qutila, kita yang terbunuh, maka kata Imam Ahmad, aku berharap orang yang seperti ini mendapatkan syahadah, mendapatkan mati syahid. Kama jaa fil ahadithi, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis.
Kita baca syarah di halaman 80. Qala mu'allifu ila al-imamu fa inna al-imama al-a'zama yushra'u lahu ay khatib al-khawarij wa yurasilahum liyanzura ma ladaihim. Disyariatkan bagi imam a'zam, bagi pemimpin tertinggi, untuk yukhatib, mengajak bicara orang-orang khawarij atau mengirim surat kepada mereka untuk melihat apa alasan mereka. Itu berusaha melakukan negosiasi dulu. Wal'allahum an tusriha halahum wa tudhiba anhum bid'atahum wa tastaqimu umurhum. Dengan harapan bisa memperbaiki keadaan orang-orang khawarij tersebut dan bisa menghilangkan kebid'ahan mereka dan akan meluruskan urusan mereka. Artinya bisa mengajak mereka kepada kebenaran. Fa in kana indahum syubhatun fasyafaha lahum wa bayyana lahum annahum ala ghairil jadati. Jika memang orang-orang khawarij tersebut memiliki syubhat, maka hendaknya dibongkar syubhat tersebut, dibantah dan dijelaskan bahwasanya mereka itu tidak berada pada jalan yang lurus. Fa illam yastajibu ba'da dzalika jaza lahu qitaluhum walau ibtidaan. Andaikan semua itu tidak berhasil, maka setelah itu boleh bagi ulil amri untuk memerangi orang-orang khawarij walaupun ibtidaan, walaupun dengan memulai duluan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'anil khawariji, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang khawarij, "Aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran." Dimanapun kalian bertemu dengan mereka, maka perangilah mereka. Karena memerangi mereka itu ada pahala yang besar. Wa dzalika anna amral jihadi wal qitali murattabatun bil imami al-a'zami. Yang demikian itu karena perkara jihad dan juga perkara perang, termasuk perang kepada orang khawarij, ini terkait dengan urusan imam, urusan ulil amri. Liqaulillahi jalla wa ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketika mereka memiliki sebuah amrin jami', memiliki urusan bersama, urusan orang banyak, maka mereka tidak berangkat sampai mereka meminta izin kepada pemimpinnya. Surat An-Nur ayat 62. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innamal imamu junnatun yattaqa bihi wa yuqatilu min waraihi. Imam adalah perisai yang dijadikan sebagai perlindungan dan kaum muslimin berperang di belakang dia, di belakang pemimpin. Padahal hadza ala anna amrul qitali wal jihadi khasun bil imam. Maka ini menunjukkan masalah perang, masalah memerangi, masalah jihad ini adalah perkara yang khusus bagi imam, bagi pemimpin. Walidzalika fal imamu huwa alladhi yu'aqqidul uquda wa yaqumu bil ittifaqi ma'a a'da'il muslimina. Oleh karena itu juga imamlah atau pemimpinlah mereka yang membuat perjanjian-perjanjian dan juga membuat kesepakatan-kesepakatan dengan musuh-musuh kaum muslimin ala tarkil qitali muddatan muayyanatan, untuk meninggalkan perang, yaitu untuk gencatan senjata dalam tempo tertentu. Walaysa dzalika li ahadin min afradin nas, dan ini bukan haknya semua orang. Wa amal hukmu dzati lil afradi fa huwa ad-daf'u an anfusihim. Adapun hukum yang berlaku untuk masing-masing orang adalah membela dirinya sendiri, yaitu hukum tentang peperangan. Yang berlaku untuk masing-masing orang adalah ketika dia keadaannya membela diri. Idza sala alaihim sa'ilun sawa'un kana minal lususi awil khawariji. Kalau ada orang yang berusaha untuk memerangi dia, baik itu perampok ataupun khawarij, wa hina idzin al-wahidu minan nas yadfa'u an nafsihi fi muqabili dzalika. Maka ketika itu setiap orang dibolehkan untuk membela dirinya sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk pembelaan terhadap hal tersebut. Wa yuhawilu juhdahu alla yaqtula ahadan, dan dia tetap berusaha sebisa mungkin untuk tidak membunuh siapapun. Fa in ata alaihi ya'ni qatalahu fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakati fa ba'dallahu al-maqtula. Namun andaikan dia membunuh sang perampok atau sang khawarij tersebut,
dalam rangka membela dirinya, maka semoga Allah Ta'ala jauhkan, artinya semoga Allah Ta'ala tambahkan azab bagi orang yang terbunuh tersebut. Fa in qutila hadza fi tilkal hali wa huwa yadfa'u an nafsihi wa malihi qala wa raja'tu lahu asy-syahadata kama ja'a fil hadits. Namun andaikan orang tersebut terbunuh dalam rangka membela dirinya atau dalam rangka mempertahankan hartanya, maka kata Imam Ahmad, mudah-mudahan ia mendapatkan syahid sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis. Wa huna qaidatun muhimmatun, maka di sini ada kaidah yang penting. Wa hiya at-tafriqu bainal qitali wal qatli, yaitu kita perlu membedakan antara qital memerangi wal qatl dan membunuh. Fa innahu fi ba'dil mawatini yajuzu qitalul muslimi lakinnahu la yajuzu qatluhu. Karena di beberapa keadaan, di beberapa kasus dibolehkan untuk memerangi sesama muslim. Namun ketika itu bukan berarti boleh untuk membunuhnya. Wa min huna fala yazamu min jawazil muqatalati insanin jawaza qatlihi. Maka dari sini tidak berarti ketika dibolehkan untuk memerangi seseorang tidak berarti dibolehkan untuk membunuhnya. Walidzalika jaa'a fil hadithi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu in arada ahadun ayyamurra min amamaka wa anta tusalli fadfa'hu. Oleh karena itu terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, jika ada orang yang akan lewat di hadapanmu ketika engkau sedang salat, maka cegahlah dia. Wa illam yandafi faqatilhu. Namun kalau dia tidak mau berhenti lewat, ya dia tidak mau dicegah dengan cara biasa, maka perangilah dia. Walaysal muradu qatlahu. Nah, di sini bukan maksudnya memerangi di sini adalah dengan membunuhnya. Ya, bukan berarti orang mau lewat di depan kita yang kita sedang sholat, udah kita hadang dengan cara biasa dengan mengedepankan tangan kita, ternyata dia tidak mau berhenti, dia tetap ingin lewat. Maka kata Nabi, faqatilhu fa innahu syaitan. Perangilah dia karena dia adalah setan. Ucapan Nabi, perangilah dia di sini bukan berarti bunuhlah dia. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Wa innamal muradu al-mukhasamatu wal musyajaratu. Namun maksudnya perangi dia di sini adalah bolehnya kita untuk melawan dia. Memerangi artinya melawan. Kalau dengan kata lain, ketika tidak bisa dicegah dengan cara yang ringan, maka boleh dicegah dengan cara yang lebih serius. Walidzalika jaa'a fil haditsil akhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala 'anis shaimi. Oleh karena itu, terdapat dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang puasa. Fa in qatalahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni imru'un shaimun. Kalau ada orang datang untuk memerangimu atau untuk mencelamu, maka katakanlah saya sedang puasa. Walaysal muradu biqaulihi qatalahu al-qatlal ma'rufa. Maka perkataan qatalahu di sini bukan maksudnya membunuh. Kalau datang orang yang ingin membunuhmu, bukan seperti itu maksudnya. Namun datang orang yang melawanmu, ngajak berkelahi, ngajak berantem, maka katakan saya sedang puasa. Fal maqsudu annahu la budda min at-tafriqi bainal amrayni al-qitali wal qatli. Maka intinya wajib untuk membedakan dua hal ini, yaitu qital memerangi, melawan, dengan qatl membunuh. Waqad yustajazu qitalul lususi mathalan alladhina yasbawna 'alal nasi wa yakhrujuna 'alal imami. Terkadang dibolehkan untuk memerangi lusus, memerangi perampok. Alladzina yastawna 'alan nas, yang mereka melakukan kekerasan kepada orang-orang. Dan terkadang juga dibolehkan untuk memerangi orang-orang yang memberontak kepada imam. Wa yarawna istibahata akhdhil amwali, dan mereka memandang bolehnya mengambil harta-harta orang lain. Wa kadzalika lususul ladzina yaqta'una tariqa. Demikian juga para perampok yang mereka mencegati orang, menghalangi orang di jalan untuk dirampok. Fahaulai yajuzu qitaluhum. Maka orang-orang seperti ini boleh untuk diperangi, untuk dilawan. Fa idza qubidu faqad la yastahiqquna al-qatla. Namun ketika mereka berhasil ditangkap, berhasil untuk dilumpuhkan, maka bukan berarti mereka berhak untuk dibunuh. Tidak boleh mereka dibunuh. Bal qad yastahiqquna an-nafya faqat aw al-qat'a faqat biduni qatlin.
Bahkan mereka hanya berhak untuk diasingkan saja atau hanya dipotong saja tangan atau kakinya tanpa boleh dibunuh. Ketika mereka sudah berhasil ditangkap atau dilumpuhkan misalnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 33. Allah taala katakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu." Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas muka bumi, hukuman mereka adalah mereka dibunuh atau disalib. Aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan mereka dan juga kaki mereka secara bersilangan. Aw yunfauna minal ardi, atau mereka diasingkan dari negerinya. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat bagi mereka mendapatkan azab siksaan yang lebih besar lagi. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, yaitu ayat ini bicara tentang orang-orang yang melakukan irhab, melakukan teror kepada manusia, dan juga orang-orang yang qati'ut thariq, perampok yang mencegat orang-orang di jalan. Maka hukumannya kalau mereka melakukan pembunuhan dalam aksinya, orang teroris ini atau perampok ini dalam aksinya menyebabkan korban jiwa, maka hukuman bagi mereka adalah yuqattalu aw yusallabu, dibunuh atau disalib. Tapi kalau mereka dalam aksinya tidak sampai membunuh orang namun hanya mengambil harta, maka hukumannya tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, dipotong tangan mereka dan kaki mereka secara bersilangan. Artinya ketika mereka ditangkap pertama, dipotong tangan kanannya. Kemudian setelah itu ketika melakukan perampokan lagi, tertangkap lagi, maka dipotong kaki kirinya. Setelah itu ternyata melakukan lagi, tertangkap lagi, dipotong tangan kirinya. Setelah itu ketika tertangkap lagi, melakukan perampokan, maka dipotong kaki kanannya. Nah, kalau mereka orang-orang irhabi ini, teroris dan juga perampok di jalanan, itu tidak membunuh dan tidak mengambil harta, hanya melakukan teror, membuat masyarakat ketakutan, maka hukumannya yunfauna minal ardi, diasingkan dari negerinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang boleh diperangi itu boleh dibunuh. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi